Setelah 1 bulan lamanya kita menunaikan ibadah puasa, sudah saatnya kita merayakan hari kemenangan, yaitu Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada hari ini. Dan spesial untuk hari ini, kami juga mengundang Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Kiai Haji Nasaruddin Umar. Assalamualaikum Pak Nasaruddin Umar. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasaruddin, Alhamdulillah. bagaimana, sehat Pak Nasaruddin? Ya, Alhamdulillah, rasanya kita semakin enteng, makin sehat setelah menjalani sebulan penuh puasa. Betul-betul kata Rasulullah, sumu tasihun, berpuasalah supaya kalian sehat. Kita rasanya lahir batin merasa fix, merasa sehat untuk berkah puasa. Alhamdulillah. Pak, di Hari Raya Idul Fitri ini mungkin bisa dijelaskan Pak, apa sebenarnya makna dari Idul Fitri itu sendiri Pak? Ya, pertama saya ingin jelaskan dulu, sering orang salah kaprah ya. Idul Fitri itu diartikan kembali kepada fitrah. Sebetulnya itu nggak tepat. Idul Fitri itu artinya kita kembali berbuka setelah berpuasa. Back to breakfast ya. Jadi Al-Fitr itu berbuka ya. Membatalkan puasa, kira-kira seperti itu. Nah, setelah sekian lama kita berpuasa 30 hari ya, atau 29 hari, nah hari ini kita kembali normal, kembali makan, kembali minum, kembali berbuka gitu. Nah, tidak terlalu salah juga kalau kita katakan kembali ke fitrah, tapi itu bahasa Arabnya mungkin dirubah sedikit ya, Idul Fitrah. Kita kembali kepada fitrah. Jadi diri kita yang pernah kita rasakan waktu kecil nggak ada dosa ya kan. Bayangkan ketika kita dalam keadaan janin nggak pernah terkontaminasi dengan dosa. Masih kecil pun, bayi pun juga kita nggak ada kontaminasi dosa. Nah, itu kita berada dalam suasana fitrah pada waktu itu. Inilah yang disebutkan dalam hadis Nabi, kullu mauludin yujadu alal fitrah fa abawahu ayyuhawidanihi ayyumasulanihi ayyumajisanihi. Dulu itu kita berada dalam keadaan fitrah, suci bersih ya. Kedua orang tua atau lingkungan kita itulah nanti yang membentuk kita itu beragama Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Nah, kita bersyukur misalnya umat Islam ya terlahir sebagai umat Islam sejak awal gitu kan. Nah, itu fitrah. Tetapi saya ingin mengatakan kembali lagi ke pertanyaannya tadi, bahwa hari ini adalah kita kembali berbuka, tidak lagi berpuasa. Bahkan haram berpuasa hari ini kan, hari tasyrik. Nah, kemudian yang kedua, boleh juga kita artikan kita kembali ke fitrah setelah kita merasa Ramadan artinya menghanguskan, dosa-dosa kita itu dihanguskan selama bulan puasa Ramadan penuh. Dan insya Allah kita bersih kembali ke jati diri kita yang paling pertama, fitrah. Bisa juga berarti kayaumi waladathu ummu, puasa Ramadan itu nanti menjanjikan kita akan jadi baik kembali tanpa dosa. Itu kembali ke fitrah juga. Tapi istilahnya Idul Fitrah. Nah, yang kita perkenalkan selama ini Idul Fitri. Idul Fitri kembali berbuka, Idul Fitrah kembali kepada jati diri gitu. Baik. Pak, kemudian kalau kita belajar dari Nabi Muhammad SAW, sebenarnya pada saat Idul Fitri apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya saat itu? Iya, ketika Rasulullah menjalani Idul Fitri, betul-betul Rasulullah itu sangat bergembira, keluarganya juga sangat senang. Bahkan dalam satu riwayat hadis Bukhari itu ya, Aisyah itu mengundang biduan, artis, bernyanyi di masjidnya atau bernyanyi di rumahnya Rasulullah. Ya, suatu saat Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha itu mengundang artis untuk bernyanyi ke rumahnya. Tiba-tiba datang ayahnya, yaitu Abu Bakar. Kenapa kamu bernyanyi di rumahnya Rasulullah? Keluar Rasulullah dari kamarnya, biarkan wahai Abu Bakar, karena hari ini adalah hari raya. Jadi hari Idul Fitri itu hari bersenang-senang. Setelah kita mencapai kemenangan selama 1 bulan penuh, kita berhasil mengalahkan nafsu kita, merdeka kita daripada perbudakan hawa nafsu, maka itu. Pak, ada tradisi unik yang selalu kita jalankan di Indonesia pada Hari Idul Fitri, yaitu mudik atau pulang kampung. Nah, sebenarnya tradisi ini memang sudah berlangsung sejak kapan Pak? Dan apakah Rasulullah juga sudah mengajarkan itu? Unik. Tidak ada negara lain seperti Indonesia ini, yang mudik seperti Indonesia. Saya hampir seluruh negara Islam itu kelilingnya. Tapi tidak pernah
ada negara seperti Indonesia heboh tuh pada mudik, orang kota itu membelanjakan uangnya di desa. Jadi seolah-olah perputaran uang yang selama ini tersedot dari desa ke kota, nah sekarang ada arus balik mata uang tuh kan. Uang yang dikumpulkan di kota sekarang ini dibelanjakan di desa. Di desa tiba-tiba muncul pasar kaget ya kan. Di desa tiba-tiba muncul ada kemakmuran baru, ada masjid yang diperbaharui, ada rumah yang dipugar, ada jalan raya yang diperbaiki, kemudian juga ada madrasah pondok pesantren yang dibangun. Itu karena uang orang kota yang diinvestasikan ke desa. Jadi saya ingin mengatakan bahwa tradisi ini sangat positif untuk Indonesia. Bahkan secara psikologi seorang tidak pernah mudik itu dikhawatirkan hatinya gersang. Nah kalau orang habis mudik itu berpikirannya luhur seperti orang desa, ikhlas, tulus ya kan. Begitu sampai ke kota, motivasi untuk cari uang lagi, ya supaya nanti mudik lagi pada tahun akan datang. Ya itu satu kebahagiaan tersendiri pada saat mengumpulkan uang dan membelanjakan uang di tengah keluarga kita di kampung. Apa mungkin salah satu faktornya karena banyak yang merantau juga begitu Pak ya? Iya, mungkin itu juga salah satu faktornya. Tetapi memang aneh, di negara lain juga ada perantau tapi tidak mau mudik kapan aja. Tapi kita kan ada time schedule-nya itu. Pokoknya hari mudik itu adalah menjelang dan sekitar Lebaran itu kan. Bukan Lebaran Idul Adha tapi Lebaran Idul Fitri. Maka itu kalau di Istiqlal sendiri, Idul Adha itu lebih banyak jamaahnya daripada Idul Fitri. Idul Fitri pada pulang kali ya. Pak, mungkin kita bergeser ke situasi Indonesia saat ini Pak. Tentunya kita tahu ada beberapa peristiwa yang terjadi belakangan ini. Pak Nasaruddin sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal melihat situasi dan kondisi Indonesia pasca peristiwa aksi demonstrasi dan lain-lain yang terjadi beberapa kali belakangan ini seperti apa? Pertama kita harus bersyukur kepada Allah. Sekaligus berterima kasih, untung ada bulan Ramadan. Seandainya nggak ada bulan Ramadan yang meneduhkan, menyejukkan, menyegarkan, maka eskalasi kekuatan massa pada tanggal 22 itu mungkin lebih besar. Tapi ada hikmahnya terjadi pada bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan pada waktu itu menasihati orang secara individu, kamu jangan melakukan seperti itu. Kamu harus mengendalikan nafsunya. Akhirnya apa terjadi? Yang terjadi hanya seperti itu. Akhirnya semuanya masih bisa terukur ya, terkendalikan. Nah kita bersyukur, jadikanlah pelajaran penting apa yang terjadi kemarin itu. Jadi pesan moral yang ingin disampaikan Pak Nasaruddin terkait hal ini? Pertama ya saya ingin mengatakan kepada kita semua, mari kita sadar sesadar-sadarnya bahwa di kolom bumi bangsa Indonesia ini gak ada orang lain. Ya kan, saudara kita sendiri seagama, mayoritas umat Islam. Jangan sampai nanti yang kita hujat, kita hantam setiap hari itu orang sama-sama berpuasa kok. Coba kita lihat polisi sama-sama buka puasa dengan demonstran, ya sama-sama salat tarawih. Ya jadi siapa yang kita akan lawan? Jadi jihad itu pada masa Nabi itu orang kafir. Nah, jangan-jangan mereka lebih taat ibadahnya daripada kita. Nah, jadi saya melihat ya, jangan sampai nanti kita terpancing, nanti kita seperti penari yang menari di atas genda yang ditabuh oleh orang lain. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Nah, jadi saya berharap jadikanlah kemarin pelajaran penting buat kita semuanya. Ya, jangan terulang sesuatu yang negatif untuk bangsa, untuk umat, dan untuk diri pribadi sendiri. Mari kita membangun masa depan lebih konkret, yang lebih prospektif ya, lebih konstruktif ya. Insya Allah saya kok sangat yakin bahwa umat Islam Indonesia ini adalah umat yang gampang diajak damai, gampang memaafkan. Nah sekarang dalam suasana Idul Fitri seperti sekarang ini, mungkin kita pernah kemarin itu ada yang mengecewakan kita maafkan. Ada orang yang pernah kita kecewakan, kita minta maaf kepadanya. Mari lebaran ini melebarkan dada kita untuk menerima kelemahan diri kita, menerima kelemahan orang lain, sehingga tidak ada lagi persoalan antara satu sama lain di antara kita. Kembali menjadi manusia sejati, kembali seperti bersaudara seperti semula, tidak pernah ada kejadian apapun. Baik. Kemudian peran ulama sendiri Pak Nasaruddin dalam hal mendinginkan suasana. Iya, betul. Ulama itu tugasnya justru akan meredakan, mendamaikan, mendinginkan.
Itu ulama. Jangan menjadi ulama justru memprovokasi keadaan menjadi hangat, menjadi berantakan. Itu sesungguhnya ya menurut hemat saya itu kurang tepat untuk bisa disebut ulama kalau memprovokasi umat untuk ngamuk. Ulama yang sesungguhnya seperti Nabi. Bagaimana Nabi, dimanapun Nabi ada, di situ ada ketenangan, kesejukan, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, kehusuan. Jangan dibalik, di mana ada ulama, di situ ada keresahan, di situ ada kekerasan, di situ ada segala macam. Nah, saya mohon mari kita kembalikan citra ulama itu sendiri sebagai guru bangsa, tokoh masyarakat, panutan umat, ya kan? Mari kita menyerukan apa yang luhur dalam masyarakat kita. Keluhuran itu adalah menciptakan kebersamaan, kedamaian, kesentosaan, kepasrahan, kehusuan, keakraban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya itu. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, ada beberapa mungkin tokoh agama yang justru memanaskan situasi begitu, Pak. Apa yang bisa Bapak himbau? Saya menghimbau mungkin juga diri saya ya, atau siapapun juga. Mari kita mengendalikan mulut ini. Mulut itu harimaumu. Ya. Bukanlah orang pintar itu semua unek-uneknya dilepas ke dalam masyarakat publik. Orang yang arif itu ialah banyak tahu tapi tidak banyak bicara. Ya, orang yang tidak arif itu banyak bicara tapi tidak banyak tahu. Nah, seorang ulama itu bicara seperlunya, tambah ilmu pengetahuannya terus-menerus. Itulah dia ulama yang sejati. Maka yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, itu kata Nabi. Para siapa yang percaya kepada Allah dan hari kiamatnya, hari akhiratnya, maka hendaklah ia katakanlah yang benar atau lebih baik diam. Ya, jadi bukanlah seorang hebat dan orang pintar itu seluruh unek-unek itu dibongkar. Itu bagi saya orang yang seperti itu pintar tapi kurang matang. Nah, ulama itu harus matang, pintar dan matang, gitu kan? Insya Allah akan tercipta ketenangan, kedamaian itu. Oke, Pak, bagaimana Bapak melihat kehidupan beragama umat Muslim di Indonesia? Apalagi banyak pihak yang menyerukan ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, begitu Pak? Iya, kalau saya sih selama itu menjadi wacana, itu bagian daripada demokrasi, bumbu-bumbu demokrasi yang harus kita pahami ya. Jangan juga seperti kita gampang kebakaran jenggot, wah itu mau makar lah segala macam. Saya nggak tega, nggak bakalan lah. Teman-teman kita itu kan bukan orang lain, ya sahabat kita juga. Mungkin karena ya situasinya sangat dekat dengan hari pemilu ya kan, sehingga mereka itu terlalu gampang untuk ditafsirkan macam-macam. Dan teman-teman kita itu juga terlalu vokal juga menyampaikan gagasannya, sehingga memang kedua belah pihak ini hemat saya itu perlu ditenangkan. Dan untung ada Ramadan. Nah, saya sangat optimis di masa depan. Apa yang terjadi dalam bulan suci Ramadan kemarin itu adalah sebuah tindakan pembelajaran untuk warga bangsa dan sebagai umat. Insya Allah kita jangan jatuh dalam sebuah lubang yang sama. Hanya keledai yang bisa jatuh dalam lubang yang sama. Itu saja saya ingin sampaikan. Saya ulangi sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, dan mari kita sallu ala Nabi, kita kembali kepada jalan kebenaran. Mari kita menggapai sebuah cita-cita luhur bangsa, terciptanya Indonesia yang maju, competitiveness, dan insya Allah menjadi panutan seluruh negara-negara Muslim yang ada di dunia lain. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Haji Nasaruddin Umar atas waktunya. Dan demikian pemirsa perbincangan kami dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Bapak Kiai Haji Nasaruddin Umar. Kita kembali ke studio.